Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang yang beranggota saya sendiri Jihan Kesumawardani dan rekan saya Tri Oktaviani. Di sini kami akan membahas tentang menghitung perkembangan usaha atau peningkatan laba di bawah bimbingan Ibu Cecil Hiltri Martin, MSI PhD, dan Ibu Juliana FH SPD MPD. Pengertian: model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis dalam ekonomi. Deret dalam penerapan ekonomi model perkembangan usaha jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di pengembangan usaha. Rumus yang digunakan yaitu rumus umum suku ke N. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Rumus jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2A ditambah N min 1 dikali B. Saya Tri Oktaviani akan melanjutkan penjelasan dari Jihan Kesumawardani, yaitu mengenai contoh soal pada slide kelima. Pada contoh soal 1, besarnya penerimaan PT Indofood dari hasil penjualan barangnya yaitu sebesar 620 juta pada tahun kelima dan 890 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan berpola seperti deret hitung, berapakah A. perkembangan penerimaannya per tahun, B. besar penerimaan pada tahun pertama, dan C. pada tahun keberapakah penerimaannya sebesar 350 juta. Dan untuk menemukan jawaban dari yang A, itu kita harus mencari dulu bedanya, yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, yaitu 5 sama dengan A plus 5 min 1 kali B. Nah, di sini kan U5-nya sudah diketahui yaitu 620 juta. Berarti tinggal kita masukkan yaitu 620 sama dengan A plus 5 dikurang 1 yaitu 4. Jadi 620 sama dengan A plus 4B. Dan pada tahun ke-7 yaitu 890 juta. Dengan menggunakan rumus yang sama yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN-nya kan sudah diketahui yaitu pada tahun ke-7. Jadi U7 sama dengan A plus 7 dikurang 1 dikali B. Jadi 890 sama dengan A plus 6B. Nah, di sini kita menggunakan rumus aritmatika yaitu untuk mencari bedanya. Jadi A plus 4B sama dengan 620 dan A plus 6B sama dengan 890. Nah, 4 dikurang 6 itu min 2B. 620 dikurang 890 yaitu min 270. Jadi bedanya itu 270 dibagi 2 sama dengan 135. Jadi penerimaan per tahunnya adalah 135 juta. Untuk pertanyaan yang B, yaitu kita akan mencari tahu dulu yang A-nya, yang menggunakan rumus A plus 4B sama dengan 620 dan karena B-nya sudah diketahui jadi tinggal dimasukkan saja. Jadi A plus 4 dikali 135 sama dengan 620. Nah, di sini kita akan memasukkan 135 dikali 4
Jadi A plus 540 sama dengan 620. Untuk mengetahui A-nya, 620 dikurang 540 jadi 80. Jadi penerimaan pada tahun pertamanya yaitu 80 juta. Nah, untuk pertanyaan yang C itu penerimaan tahun ke N sama dengan 350 kan. Nah, jadi untuk mencari rumusnya, untuk mencari jalannya itu kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 sama dengan dikali B. UN-nya kan sudah diketahui 350. A-nya juga pula kita sudah ketahui yaitu 80. Nah, B-nya juga sudah kita ketahui yaitu 135. Jadi 350 sama dengan 80 plus N min 1 dikali 135 nya itu 350 dikurang 80 yaitu 270 kan. Nah, 135 ini dikalikan dengan N dan dikalikan dengan 1, jadi 270 sama dengan 135N dikurang 135. 270 ini ditambah dengan 135 yaitu 405 sama dengan 135N. Dan N ini dimasukkan ke sebelah kiri jadi 405 dibagi 135 yaitu sama dengan 3. Jadi pendapatan sejumlah 350 juta tersebut didapatkan dengan contoh yang kedua yaitu pabrik furnitur menghasilkan 6.000 buah barang pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produksi yang dihasilkan juga ditingkatkan. Akibatnya, pabrik tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 400 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksi ini konstan setiap bulan, A. Berapa jumlah barang yang dihasilkannya pada bulan ke-12? Dan B. Berapa jumlah barang yang dihasilkannya selama jawaban pertanyaan A kita harus mengetahui dulu U12-nya, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN-nya kan sudah kita ketahui yaitu U12. Sementara I pun juga kita ketahui yaitu 6.000. Dan N sama dengan yaitu 12 dan min 1 dikali 400. Jadi U12 sama dengan 6.000 plus 12 dikurang 1 dikali 400. U12 sama dengan 6.000 ditambah 11 dikali 400. U12 sama dengan 6.000 ditambah 4.400 yaitu 10.400. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa menghasilkan 10.400 barang furnitur pada tahun ke-12-nya. Dan pada pertanyaan yang ke B, yaitu diminta jumlah furnitur yang dihasilkan pada tahun pertama. Jadi kita harus mengetahui dulu atau mencari dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, SN-nya sudah kita ketahui yaitu 12. Sama dengan dimasukkan saja S12 sama dengan N per 2 dikali A plus U12. Karena N-nya sudah kita ketahui 12, jadi S12 sama dengan 12 per 2, A-nya itu 6.000, dimasukkan saja. Dan U12-nya itu kan sudah diketahui pada awal yaitu 10.400. Jadi ditambah 10.400. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 6.000 plus 10.400. S12 sama dengan 6 dikali 16.400. S12-nya sama dengan 98.400. Jadi kita ketahui di sini ada tahun pertama yaitu ada 98.400 barang yang dihasilkan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan pada forum diskusi. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.